Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbicara tentang kendaraan ringan, aspek apa yang paling berharga? Apakah kecepatannya, kepraktisannya, atau desainnya? Jawaban yang paling tepat adalah keselamatan. Dan di pusat keselamatan itu terletak satu sistem vital, yaitu sistem pengereman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari kelas 11 TKR. Hari ini saya akan membawakan materi teknis mengenai perawatan dan overhaul sistem rem kendaraan ringan. Bapak Ibu sekalian, secara prinsip, sistem rem bekerja dengan mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas melalui gesekan. Proses ini membuat kendaraan melaju kencang, dapat melambat, dan berhenti secara terkendali. Sistem ini umumnya kita bagi menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama, rem kaki, yang merupakan sistem hidrolis utama yang kita gunakan untuk mengontrol kecepatan saat berkendara. Yang kedua, rem parkir, yaitu sistem mekanis yang bertugas menahan kendaraan agar tidak bergerak saat berhenti total atau terparkir. Yang ketiga, rem tambahan, sistem pendukung seperti retarder yang membantu pengereman pada beban berat. Agar sistem hidrolis ini bekerja sempurna, ada beberapa komponen kunci yang saling melengkapi. Yang pertama, master cylinder berfungsi mengubah tekanan fisik dari pedal menjadi tekanan hidrolis minyak rem. Yang kedua, silinder roda dan kaliper menerima tekanan hidrolis tersebut untuk mendorong kampas rem menekan cakram atau tromol. Yang ketiga, katup pengimbang atau proportioning valve mengatur agar distribusi tekanan pengereman antara roda depan dan belakang tetap seimbang. Sebagai seorang teknisi profesional, kita tidak boleh menunggu rem gagal berfungsi total. Kita harus jeli membaca indikasi atau gejala awal kerusakan. Ada 3 gejala umum yang sering kita temui di lapangan. Yang pertama, rem ngelos atau ngeblong. Ketika pedal terasa sangat dalam atau poyos saat diinjak, ini adalah sinyal bahaya. Penyebab utamanya biasanya adalah munculnya gelombang udara di saluran hidrolis yang sering kita sebut sebagai vapor lock atau karena kampas rem yang sudah haus parah. Yang kedua, bunyi abnormal. Suara decitan atau gesekan logam menandakan bahwa kampas rem sudah menipis dan besi kedudukannya mulai mengikis cakram. Yang ketiga, pedal keras atau bergetar. Getaran pada saat melakukan pengereman mengindikasikan piringan cakram yang melengkung atau warped, atau piston kaliper yang macet. Lalu, bagaimana cara mencegah masalah-masalah tersebut? Jawabannya adalah perawatan berkala yang terjadwal. Kami mengkelompokkan perawatan ini menjadi 3 interval utama. Yang pertama, setiap 2000 km lakukan pembersihan pada piringan cakram atau tromol dari debu gesekan, serta periksa ketebalan kapas rem. Yang kedua, setiap 40.000 km wajib ganti minyak rem. Mengapa? Karena minyak rem bersifat higrokopis. Ia menyerap kelembapan udara. Kandungan air yang tinggi akan menurunkan titik didih minyak rem dan memicu remblong saat suhu tinggi. Yang ketiga, setiap servis rutin. Selalu cek kondisi seal dan lumasi pin slide kaliper menggunakan lithium grease agar pergerakannya tetap lancar dan tidak macet. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu overhaul. Overhaul bukan sekedar membongkar dan memasang kembali, melainkan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap komponen sesuai manual book dan spesifikasi pabrikan. Langkah overhaul yang sistematis meliputi pembongkaran sistematis, yaitu lepas komponen dengan urutan yang benar menggunakan peralatan khusus, yaitu special service tools. Pemeriksaan dan pengukuran detail menggunakan mikrometer atau dial gauge untuk mengukur ketebalan cakram, kausan tromol, dan run out. Bandingkan hasil dengan batas toleransi pabrik. Yang ketiga, deteksi kebocoran hidrolis. Cek seluruh sel yang fleksibel, pipa grid, serta sel master silinder dan silinder roda. Mengingat tekanan hidrolis rem bisa melebihi 100 bar, kebocoran sekecil apapun adalah ancaman fatal. Yang keempat, perakitan, penyetelan, dan verifikasi akhir. Pasang kembali dengan mengganti piston seal yang baru. Lakukan penyetelan celah kampas, proses bleeding atau pembuangan udara, serta uji jalan atau road test untuk memastikan fungsi pengereman kembali 100%. Bapak Ibu sekalian, dalam bekerja di bidang otomotif, khususnya sistem pengereman,
Ada satu hal yang harus kita selalu ingat. Pekerjaan kita berhubungan langsung dengan nyawa manusia. Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap, penerapan budaya kerja 5R serta kepatuhan pada standar operating procedure bukanlah pilihan melainkan sebuah kewajiban moral dan profesional. Seorang teknisi yang hebat bukan hanya bisa memperbaiki kendaraan sampai berjalan cepat, tetapi yang bisa memastikan kendaraan tersebut dapat berhenti dengan aman. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jika ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan menyambutnya. Segitu ya presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.